Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas skrip dasar pemrograman kasus 1 dan kasus 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahnaf Gita Maulana dengan akhiran NIM 067. Nama saya Sadar Zaki Pamungkas dengan NIM 40. Nama saya Naila Syarifah Putri Winslow dengan NIM 2305100062. Nama saya Faik Khalil Azam dengan akhiran NIM 54. Nama saya Iqbal Triono dengan NIM akhir 66. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil skrip dari kasus yang pertama. Saya akan menjelaskan dari awal. Ini bagian yang di blok adalah bagian dari kode program yang mengimpor pustaka iStream yang diperlukan untuk mengakses fungsi-fungsi input atau output seperti cin dan cout. Dan pada yang di blok kedua ini, integer main adalah titik masuk atau entry point dari program C++. Setiap program C++ dimulai dengan fungsi main, dan di bagian karakter ulangnya adalah deklarasi variabel ulangnya digunakan untuk menentukan apakah pengguna ingin mengulang proses perhitungan pecahan uang atau tidak. Variabel ini akan menyimpan karakter Y atau N. Baik, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Ini adalah bagian yang ditandai biru adalah awal dari loop do while yang digunakan untuk memungkinkan pengguna mengulang perhitungan pecahan uang sesuai keinginan mereka. Oke, bagian selanjutnya. Kemudian bagian ini adalah program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai total uang dalam rupiah. Nilai ini akan disimpan dalam variabel total ulang. Variabel total ulang awal akan digunakan untuk menyimpan nilai total uang awal sebelum perhitungan yang akan digunakan untuk mencetak pesan pada akhir perhitungan. Oke, yang selanjutnya adalah INT pecahan dari 100.000 hingga 500. Ini jumlah pecahan. Ini adalah deklarasi array pecahan yang berisi nilai-nilai pecahan uang yang tersedia dalam rupiah. Array jumlah pecahan digunakan untuk menyimpan jumlah lembar atau kepingan untuk setiap jenis pecahan. Awalnya semuanya diatur ke 0. Baik, bagian yang di blok adalah loop for yang digunakan untuk menghitung jumlah pecahan uang yang dibutuhkan. Loop ini akan mengulang sebanyak 8 kali sesuai dengan jumlah jenis pecahan. Setiap iterasi dari loop ini akan menghitung jumlah pecahan uang yang diperlukan dengan membagi sisa total uang dengan nilai pecahan saat ini, dan kemudian memperbarui total uang dengan sisa pembagian. Selanjutnya yaitu kode cout. Yaitu ini mencetak pesan yang menyatakan nilai uang yang diinputkan oleh pengguna sesuai dengan nilai total uang awal. Dan selanjutnya yaitu cout ini mencetak pesan yang menyatakan bahwa program akan mencantumkan pecahan uang yang dibutuhkan.
Oke, kode selanjutnya yaitu ini adalah loop for kedua yang digunakan untuk mencetak jumlah pecahan uang yang dibutuhkan. Loop ini akan memeriksa setiap jenis pecahan, dan jika jumlah pecahan tersebut lebih dari 0, maka program akan mencetak pesan yang menyatakan jumlah lembar atau keping yang dibutuhkan untuk jenis pecahan tersebut. Pada kode debug tersebut, ini meminta pengguna untuk memasukkan apakah mereka ingin mengulang proses perhitungan pecahan uang atau tidak, dan hasilnya akan disimpan dalam variabel ulangi. Selanjutnya, pada terakhir terdapat while lagi. Ini adalah bagian dari loop dual yang akan mengulang perhitungan jika pengguna memasukkan Y atau N. Jika tidak, program akan berakhir. Seperti itulah penjelasan dari kasus 1, dan akan dilanjutkan dengan penjelasan kasus 2. Oke, baik. Setelah penjelasan kasus pertama sudah berakhir, kita lanjut ke penjelasan kasus kedua. Yang pertama, bagian yang di blok itu menunjukkan bahwa program ini dimulai dengan mendeklarasikan variabel jumlah sales yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah sales yang akan dihitung insentif dan bonusnya. Kemudian, program akan menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan jumlah sales yang akan dihitung. Kemudian ada for, ini adalah awal dari loop for yang akan mengulang sejumlah jumlah sales sekali sesuai dengan jumlah sales yang akan dihitung. Selanjutnya ada cout, input nama sales dan in nama sales. Di dalam loop, program akan mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nama sales, sebuah array penjualan bulan untuk menyimpan jumlah penjualan bulan per bulan, variabel total penjualan untuk menghitung total penjualan selama setahun, dan variabel bulan memenuhi target untuk menghitung berapa bulan sales memenuhi target. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama sales dengan menampilkan pesan input nama sales, di mana I adalah nomor sales yang sedang diproses. Baik, di dalam loop ini program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah penjualan bulan per bulan. Program akan menghitung total penjualan dengan menambahkan jumlah penjualan dari setiap bulan. Program juga akan menghitung bulan memenuhi target dengan memeriksa apakah penjualan bulan tersebut memenuhi target 5.000 box per bulan. Baik, program ini setelah menghitung total penjualan dan beberapa bulan yang memenuhi target, program akan menghitung intensif dan bonus sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Insentif dihitung dengan mengalihkan total penjualan dengan 500 rupiah per box. Bonus dihitung berdasarkan jumlah bulan yang memenuhi target. Jika sales memenuhi target sepanjang tahun 12 bulan, maka mendapatkan bonus sebesar 10 juta rupiah. Jika memenuhi target 9 hingga 11 bulan, maka bonus sebesar 7,5 juta rupiah. Jika memenuhi target 6 hingga 8 bulan, maka bonus sebesar 3 juta rupiah. Terakhir, program akan mencetak hasil termasuk nama, sales, total penjualan, berapa banyak bulan yang memenuhi target, insentif, dan juga bonus dari sales tersebut. Sekian dari penjelasan kasus program 2. Oke, sekian
pembahasan hasil dari program kami dari kasus 1 dan kasus 2. Maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.